Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairiat Haladafi dari kelas PTIKC Angkatan 2022. Hari ini saya akan membawakan materi identitas nasional, integrasi nasional, dan juga konstitusi negara. Baiklah, langsung saja kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu materi identitas nasional. Hakikat dan urgensi identitas nasional. Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kemudian kata nasional berarti bersifat kebangsaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Kemudian bentuk identitas. Kemudian bentuk identitas. Bentuk identitas secara sosiologis. Kemudian bentuk identitas. Bentuk identitas itu ada dua. Yang pertama bentuk identitas secara sosiologis, dan yang kedua bentuk identitas secara politis. Kemudian faktor identitas nasional. Ada 5 faktor identitas nasional. Yang pertama primordial, kedua tokoh, ketiga perkembangan ekonomi, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, dan kelima sejarah dan yang kelima adalah sejarah dan kelembagaan. Jenis identitas. Terdapat 2 jenis identitas, yaitu identitas primer dan juga identitas sekunder. Selanjutnya adalah dinamika dan tantangan identitas nasional. Asyumadi Azra menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia, karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Pancasila sudah luntur dari jati diri setiap individu masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda-mudi. Sebagian besarnya secara tidak langsung, muda-mudi Indonesia telah dijajah oleh handphone di genggamannya sendiri. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sosial media untuk mempertahankan, memperkokoh, dan menyebarluaskan identitas nasional. Misalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengunggah sebuah permasalahan yang berkaitan dengan identitas nasional untuk dijadikan pemantik dan bahan diskusi dengan warga dunia maya. Kemudian mengajak teman sosial media untuk membuat proyek kebudayaan seperti memvideokan tradisi suku dan adat istiadat, menggelar siaran tentang kebahasaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menjadi sumber influencer dalam hal mempertahankan, memperkokoh, dan menyebarluaskan identitas nasional. Selanjutnya adalah hakikat dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu wilayah agar membentuk identitas nasional. Jenis integrasi nasional ada 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Kemudian pentingnya integrasi nasional. Tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemudian perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Ada 3, yaitu yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Dan yang terakhir adalah perkembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 pendekatan atau cara para pemimpin politik untuk mengembangkan integrasi di Indonesia. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Keempat, ideologi nasional. Dan kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Ada pula dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu.
Tantangan yang tantangan yang dihadapi dalam membangun integrasi nasional datang dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Materi selanjutnya adalah hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Pengertian konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Adapun fungsi dari konstitusi yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kewenang-wenangan. Adapun fungsi dari konstitusi ialah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan sebagai piagam kelahiran suatu negara, sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai alat membatasi kekuasaan, sebagai identitas nasional dan lambang, dan sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Tujuan konstitusi. Konstitusi memiliki tujuan sebagai berikut: memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri, dan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Ada dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kemudian ada pula sejarah perkembangan konstitusi di negara Indonesia, yaitu 1. Undang-Undang 1945 yang mana berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang 1950. Yang keempat, kembali ke Undang-Undang 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak dekret presiden, yaitu dari 1999 sampai sekarang. Selanjutnya, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Pada era awal reformasi, terdapat berbagai tuntutan, yaitu mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian menghapuskan doktrin dui fungsi, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kemudian menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil di antara pusat dan daerah, dan mewujudkan kebebasan pers, serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.